Mengapresiasi peradaban pada masa Safawi dan India Mughal. Nama anggota kelompok: 1. Ifatul Akma, 2. Diandra Fikri Maulana, 3. Hernando Yahya, 4. Muhammad Arafat Qaddafi, 5. Muhammad Salman Naufal, 6. Ahmad Al-Fatir, 7. Dan saya sendiri. Mengapresiasi peradaban pada masa Safawi dan India Mughal. 1. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Safawi. 2. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Safawi di Persia. 3. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Mughal di India. 1. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Safawi. A. Masa awal berdiri Daulah Safawi di Persia 1502 sampai 1587. B. Masa kemajuan Daulah Safawi di Persia 1587 sampai 1629. C. Masa kemunduran Daulah Safawi di Persia 1529 sampai 1532. D. Masa kehancuran Daulah Safawi di Persia 1732 sampai 1756. A. Masa awal berdiri Daulah Safawi di Persia 1502 sampai 1587. Daulah Safawi berdiri di wilayah Persia, Iran pada tahun 1502 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Syah Ismail I yang berasal dari tarekat Safawiyah, sebuah gerakan keagamaan yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Sejak berdiri, Daulah Safawi menetapkan mazhab Syiah Itsna Asy'ariyah sebagai mazhab resmi negara, sehingga membedakannya dari kerajaan Islam lain yang mayoritas Sunni. B. Masa kemajuan Daulah Safawi di Persia 1587 sampai 1629. Daulah Safawi mengalami masa kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Safawi meluas dan pemerintahan menjadi lebih stabil. Isfahan dijadikan ibu kota dan berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. C. Masa kemunduran Daulah Safawi di Persia 1529 sampai 1532. Pada periode 1529 sampai 1532, Daulah Safawi mengalami kemunduran setelah wafatnya Syah Ismail I. Kepemimpinan yang lemah, konflik internal, serta tekanan dari Daulah Utsmani menyebabkan stabilitas politik dan keamanan negara menurun. Masa ini menjadi awal melemahnya kekuatan Daulah Safawi di Persia. D. Masa kehancuran Daulah Safawi di Persia 1732 sampai 1736. Pada periode 1732 sampai 1736, Daulah Safawi mengalami kehancuran akibat melemahnya pemerintahan dan konflik berkepanjangan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Nadir Khaid Afshar yang akhirnya mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1736, penguasaan terakhir Daulah Safawi dimakzulkan dan daulah ini resmi berakhir di Persia. 2. Keteladanan yang bisa diterapkan dan sejarah Daulah Safawi di Persia. Keteladanan dari Daulah Safawi adalah pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bijaksana untuk menjaga persatuan dan kemajuan. Selain itu, Daulah Safawi mengajarkan pentingnya menghargai ilmu, seni, dan budaya. Sejarah ini memberi pelajaran bahwa perpecahan dan lemahnya kepemimpinan dapat menyebabkan kemunduran. 3. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Mughal di India. A. Masa awal berdiri Daulah Mughal di India 1526 sampai 1556. B. Masa kemajuan Daulah Mughal di India 1556 sampai 1712. C. Masa kemerosotan Daulah Mughal di India 1712 sampai 1837. D. Masa kehancuran Daulah Mughal di India 1837 sampai 1857. E. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal di India.
A. Masa awal berdiri Daulah Mughal di India 1526 sampai 1556. Daulah Mughal di India didirikan oleh Jahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi setelah memenangkan perang Panipat melawan Ibrahim Lodi. Kemenangan ini menandai berdirinya kekuasaan Islam Mughal di India. Pada masa awal, pemerintahan belum sepenuhnya stabil karena masih menghadapi perlawanan dari penguasa lokal. Namun, Babur dan penerusnya mulai meletakkan dasar pemerintahan yang kuat. B. Masa kemajuan Daulah Mughal di India 1556 sampai 1712. Masa kemajuan Daulah Mughal terjadi pada pemerintahan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Wilayah kekuasaan Mughal meluas hampir ke seluruh India. Sistem pemerintahan tertata rapi, ekonomi berkembang melalui pertanian dan perdagangan, serta keamanan negara relatif terjaga. Pada masa ini juga berkembang pesat seni dan budaya Islam, ditandai dengan pembangunan bangunan megah seperti Taj Mahal dan kemajuan seni arsitektur. C. Masa kemerosotan Daulah Mughal di India 1712 sampai 1837. Kemerosotan Daulah Mughal ditandai dengan lemahnya para penguasa setelah masa Aurangzeb. Terjadi konflik internal, perebutan kekuasaan, dan melemahnya kontrol pemerintahan pusat. Selain itu, bangsa Eropa, terutama Inggris, mulai ikut campur dalam urusan politik dan ekonomi India. Akibatnya, wilayah kekuasaan Mughal semakin menyempit dan kekuatan pemerintahan menurun. D. Masa kehancuran Daulah Mughal di India 1837 sampai 1857. Masa kehancuran Daulah Mughal terjadi ketika kekuasaan sepenuhnya berasa di bawah kendali Inggris. Kaisar terakhir Bahadur Shah II hanya menjadi simbol kekuasaan. Setelah terjadinya pemberontakan India tahun 1857, Inggris menghapus kekuasaan Mughal. Peristiwa ini menandai berakhirnya Daulah Mughal di India. E. Keteladanan yang dapat diterapkan dari sejarah Daulah Mughal di India. Sejarah Daulah Mughal memberikan banyak keteladanan, seperti kepemimpinan yang adil dan bijaksana, terutama pada masa Akbar. Selain itu, sikap toleransi antar umat beragama, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, serta pentingnya dan stabilitas dalam pemerintahan menjadi pembelajaran berharga bagi kehidupan masa kini.